Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita berbicara tentang Nuh dan identitas orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dari teks ini kita mau angkat satu ayat dari Kejadian 6 ayat 9 yang berkata demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, sesuatu yang unik di tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela waktu itu, Allah menemukan dalam pribadi Nuh dalam diri Nuh seorang yang benar dan yang masih berusaha untuk berhubungan dengan Allah. Artinya, walaupun lingkungan Nuh dan dunianya waktu itu sudah melakukan berbagai aktivitas yang melawan Tuhan, tetapi Nuh dan keluarganya masih berupaya bergaul dengan Allah walaupun penuh dengan tantangan. Oleh karena itu dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Inilah catatan sebagai respon Tuhan terhadap perilaku manusia di bumi pada waktu itu. Nah, kita perhatikan satu persatu. Kata tidak bercela Tidak bercela di antara orang-orang sezamannya menunjukkan bahwa dia, yaitu Nuh dan keluarganya, mengasingkan diri, memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat di sekitarnya. Jadi Nuh itu berupaya untuk menjauhkan diri, mengasingkan diri dari segala kejahatan moral. Moral masyarakat di sekitarnya. Karena Nuh adalah orang benar yang takut akan Allah dan tidak pernah menyetujui pandangan dan kelakuan umum yang populer pada saat itu. Dan Nuh benar-benar berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran dalam hidup Nuh ini dihasilkan oleh kasih karunia Allah. Nah, ini kita harus hati-hati bahwa dari zaman Adam sampai zaman akhir, masalah karunia Allah itu sudah nyata. Bahkan Nuh sendiri ketika dia hidup dalam kebenaran Tuhan, itu adalah dihasilkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman Nuh dan pergaulannya
dengan Allah. Artinya, orang yang punya iman, yang bergaul dengan Allah, itu akan mendatangkan rasa sukacita dan kasih karunia Allah tanpa diminta. Itu diberikan Allah kepada Nuh, mengingat bagaimana perjuangannya dengan iman yang teguh dan mengasingkan diri dari dunia yang penuh dengan dosa. Nah, keselamatan di zaman PB juga harus diperoleh dengan cara yang sama, yaitu oleh kemurahan dan kasih karunia Allah yang diterima melalui iman yang begitu vital sehingga menghasilkan usaha yang tulus untuk bergaul dengan Allah dan hidup terpisah dari angkatan yang jahat. Bahkan dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan bahwa Nuh ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi, kebenaran dan kasih karunia Allah itu layak diterima oleh orang-orang yang memiliki iman, ya, yang tangguh. Hanya orang yang memiliki iman, yang mau mengasingkan dirinya dari dunia, orang itulah yang layak untuk menerima kasih karunia Allah. Karena ketika diberikan kasih karunia Allah, tetapi orang-orang itu tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan, ya samalah seperti yang dikatakan oleh Yesus. Percuma dong kalau mutiara diberikan kepada babi, diinjak-injak, dia itu nggak tahu itu berharga. Jadi kalau orang itu tidak tahu menghargai kasih karunia, ya Tuhan tidak akan berikan. Tetapi orang yang menyadari dosanya dan mau dia bertobat, melakukan kehendak Tuhan, ya kasih karunia adalah tempat yang layak bagi mereka. Bukan berarti Allah tidak mengasihi manusia. Allah mengasihi. Dia berikan kasih karunia. Tetapi kalau orang itu yang tidak memiliki iman, yang melawan Tuhan, ya percuma. Mereka tak tahu menghargainya. Orang yang tahu menghargai Allah, yang memiliki imannya teguh, maka orang itulah yang mendapat kasih karunia. Bahkan dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa Nuh merupakan pengkhotbah kebenaran, yaitu dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Di dalam hal ini dia merupakan teladan bagi para pengkhotbah, pemberita Injil. Bayangkan kalau seorang pemberita Injil tidak memberitakan kebenaran Tuhan, apa nggak celaka dia? Dan ini juga menjadi koreksi bagi kita, semua hamba Tuhan. Jadilah pengkhotbah kebenaran. Jangan menjadi pengkhotbah yang mengutamakan kepentingan pribadinya. Itu tidak dikehendaki. Jikalau kita merindukan bagaimana Nuh bergaul dengan Tuhan dan dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, khotbahkanlah, beritakanlah kebenaran firman, walaupun menyakitkan dan juga orang terkadang marah. Itu kan kebenaran, itulah resiko, karena memang dunia tidak menghendaki terang itu sendiri. Lalu dalam Kejadian 6 ayat 7 dikatakan sebagai ayat pendukungnya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara,
Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, walaupun yang lain itu akan dimusnahkan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, ini akan menjadi perenungan bagi kita, karena dalam Kejadian 7 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Ternyata sangat sulit ya mencari orang yang benar di hadapan Tuhan. Begitu kecilnya perkumpulan orang benar. Dan mereka diremehkan. Ya mungkin difitnah. Apalah itu Nuh. Sok-sok hebat. Bayangkan satu hari berapa orang yang mencerca dia, mencaci maki, dan sebagainya. Tetapi karena kasih karunia yang ada di dalam hidupnya, dalam keluarganya, dia mampu terus bertahan mengerjakan persiapan-persiapan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Kita juga sama seperti Nuh. Kita diperintahkan untuk membangun bahtera yang baru, yaitu kerajaan Allah yang baru. Nah, ketika kita melakukan tugas itu, mungkin banyak tantangan, tetapi apapun alasannya untuk membangun bahtera ataupun kerajaan Allah di bumi ini, kita tidak bisa berhenti lakukan semampu kita. Karena Tuhan pasti datang. Banyak tantangan, mungkin caci maki. Sebagai gereja, orang Kristen selalu diuber-uber, yang kadanglah tempat ibadah diganggu, nggak ada izinnya, di demo warga. Waduh, bukan main. Tetapi ingat, apapun tantangannya, membangun bahtera yang baru, kerajaan Allah yang baru, kita tidak akan pernah berhenti. Ingat, kasih karunia ada pada kita. Orang yang mau berjuang dengan iman yang tangguh dan berprinsip yang benar, kasih karunia akan melingkupi kehidupan kita. Jadi nggak usah takut, nggak usah gentar, karena Tuhan tetap menyertai kita. Oleh karena itu, kita bisa bandingkan dengan Mazmur 1. Ya. Bagaimana Tuhan berpihak kepada orang benar. Dan bagaimana Tuhan bertindak kepada orang yang jahat. Dalam Mazmur 1 ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini kan ditegaskan kembali. Oleh karena itu, buat saudaraku dalam Kristus, pribadi Nuh adalah aset kekayaan rohani bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ingat, pengalaman Nuh bukan main beratnya. Sama seperti pengalaman kita hidup di zaman ini. Betapa sedikitnya orang yang mau berprinsip pada kebenaran. Karena banyak risiko. Mungkin juga teman menjauhi kita. Dan banyak hal yang negatif dikatakan kepada orang lain tentang gereja kita, tentang iman kita. Tetapi ingat, orang yang bertahan, ya, seperti Nuh, akhirnya selamat walaupun datang air bah. Dan juga hari ini air bah itu ada di mana-mana yang ingin menenggelamkan iman kita. Tetapi ingat,
ketika perahu kita, iman kita yang handal, air bah yang bagaimanapun tak dapat menenggelamkan iman kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, tubuhku dapat engkau belenggu, dapat engkau penjarakan, tetapi ingat, imanku sekali-kali tak dapat engkau belenggu. Wah, ini kan sesuatu yang dapat menguatkan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan iman, tangguh dalam perjuangan. Kasih karunia ada pada Anda, pada semua orang yang percaya, yang mau menerimanya. Untuk itu tetap semangat, ingat, tetap dalam lindungan Tuhan. Karena di sana ada kebenaran. Orang yang mau membangun kerajaan Allah, bahtera yang baru, kebenaran ada pada kita. Tak ada celah. Ya, itu yang menarik. Sehingga kekudusan Allah menjadi pakaian yang baru dalam kehidupan kita. Pakaian yang begitu indah. Walaupun hari ini menderita, percayalah indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.